Halo sahabat. Super band rock Amerika Serikat Foo Fighter baru-baru ini bikin heboh penggemarnya di Indonesia. Sebuah videotron di Jakarta 17 Mei lalu muncul pesan singkat dari Foo Fighter yang bunyinya "Hello Jakarta, I've waited here for you", ditutup dengan tulisan Everlong yang merupakan salah satu judul lagu Foo Fighter. Wah, apa iya nih, Dave Grohl dan kawan-kawan akan gelar konser di Jakarta? Bener nggaknya kita kudu pemanasan dulu nih, mengingat lagi lagu-lagu terbaik Foo Fighter. Let's check it out. Kita mulai yang kelima, Making a Fire. Ini merupakan single lagu terkini yang dirilis Foo Fighter, yakni di tahun 2021 dari album ke-10 mereka, Medicine at Midnight. Meski sudah tidak muda lagi, Dave Grohl yang pernah bersama mendiang Kurt Cobain menjadi drummer band grunge Nirvana tetap memiliki kualitas vokal rock yang gak menurun, sahabat. Di single ini, konsep musik mereka agak sedikit berubah ya, dengan melibatkan tambahan 3 backing vokal. Berikutnya yang keempat, Run. Lagu Run dirilis pada 1 Juni 2017 dari album ke-9 mereka, Concrete and Gold. Di video klip lagu ini, konsep pembuatannya lucu juga ya sahabat, karena mereka diubah menjadi lansia di sebuah panti jompo. Dan tetap dengan memunculkan kekonyolan para personel Foo Fighter. Berikutnya yang ketiga, Learn to Fly. Kita mundur ke tahun 1999, tepatnya bulan Oktober, di mana Foo Fighter saat itu merilis album ketiga mereka, There's Nothing Left to Lose, dengan salah satu single mereka yang ngehits, Learn to Fly. Lagu ini meraih sukses dengan mendapatkan sejumlah penghargaan, di antaranya MTV Favorite dan Billboard Hot 100. Berikutnya yang kedua, Monkey Ranch. Lagu Monkey Ranch dirilis tahun 1997, menjadi hit single di album kedua mereka, The Color and the Shape. Lagu Monkey Ranch menjadi momentum bagi band bergenre alternative rock dan post-grunge asal Seattle ini naik daun. Selain sejumlah penghargaan, penjualan albumnya mendapat platinum di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dan inilah yang pertama, Everlong. Lagu ini sebenarnya masih satu album dengan Monkey Ranch yang dirilis tahun 1997. Namun lagu ini menjadi momentum bagi Dave Grohl yang mantap bersama Foo Fighter, sekaligus menghapus image dirinya yang masih melekat dengan band Nirvana. Meski lagunya syarat distorsi, tapi Everlong ini merupakan lagu cinta yang bercerita tentang seorang pria yang sangat mencintai wanitanya. Nah, bagaimana sahabat? Siap-siap ya, kalau Foo Fighter benar-benar ke Jakarta, wah, bakal keren banget pastinya. Selamat malam, sahabat TV. Balik lagi nih di Lensa Indonesia Malam bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu. Iya, kita balik lagi dengan informasi-informasi seru pastinya ya. Dan tadi sudah dibuka dengan 5 lagu terbaik Foo Fighter. Iya, aduh, tapi dari semuanya tuh nggak ada yang aku tahu lagi. Oscar ada yang tahu nggak? Aku Learn to Fly aku tahu. Karena video klipnya juga menarik juga tuh. Semuanya muka dia semua tuh, Dave Grohl semua. Iya, dan informasinya tadi kemungkinan kalau Foo Fighters ini bakal konser di Jakarta gitu ya. Benar, dan ini yang cukup menggemparkan para penggemar Foo Fighter ya, karena dengan adanya videotron itu seolah-olah memberikan sinyal bahwa Foo Fighter akan konser di Indonesia. Iya. Dan setelah tadi sempat nyari-nyari juga di medsos, memang kabarnya fix nih akan konser di Jakarta tanggal 2 Oktober nanti. Oh, pokoknya ditunggu aja ya, Kar. Kita tunggu aja. War tiketnya, kamu ikutan war tiket nggak? Kayaknya nggak deh, Oscar aja mungkin. Kalau aku sih lihat kondisi keuangan. Oke. Nah ini kita
lanjut ke informasi pertama nih ya Kar. Masih ingat gak sih Kar sama siswa bermasalah yang dikirim ke pendidikan militer itu tuh, inget gak? Oh inget dong, Ya kan? pasti. Nah ini akhirnya ya ternyata mereka udah lulus dan udah dipulangin ke orang tuanya nih Kak. Nah, dan ini yang membuat para orang tuanya haru ya. Ini kita bisa lihat ini seperti ini suasananya, mereka yang sudah lulus membuat para orang tuanya haru karena melihat ada perubahan nih dari putra-putranya. Dan karena dianggap berhasil dari gelombang pertama ini, katanya sih bakal ada gelombang berikutnya. Dan kabarnya nih Kar, buat siswa yang udah nggak punya orang tua nih, akan ditawari jadi anak asuhnya Gubernur Jawa Barat nih Kar. Oke, Langsung kita lihat ya langsung. informasinya. Tangis haru bahagia terbuncah, lulus sudah si buah hati. Ini bukan sembarang kelulusan ya sahabat. Ini adalah kelulusan gelombang pertama pendidikan karakter Gapura Pancawaluya yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. 273 siswa dinyatakan lulus dan dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya di Gedung Sate Bandung. Sebelumnya, mereka dianggap siswa bermasalah dan memiliki catatan kedisiplinan di sekolah dan lingkungan. Selama 2 minggu, para siswa digembleng soal kedisiplinan dan aturan di Dodik Bela Negara Lembang. Orang tua siswa yang hadir pun melihat perubahan drastis atas sikap anaknya setelah pendidikan karakter. Nggak Pak? Gimana perubahannya Pak? Jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik. Perubahan perilaku setelah pendidikan menjadi acuan Deddy untuk menjawab keraguan yang timbul terhadap program. Itu saya sampaikan apa yang saya lakukan dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Dalam acara pelepasan ini, Deddy Mulyadi juga menawarkan sejumlah siswa yang tak memiliki orang tua atau yatim piatu untuk menjadi anak asuh. Kamu mau sekolah di sana? Mau tinggal? Pemerintah Jawa Barat pun memastikan berdasarkan evaluasi angkatan pertama, program ini akan terus dilanjutkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rahman, RTV. Wah, itu tadi kelulusan ya dari program untuk anak-anak yang bermasalah. Dan semoga aja nih mereka memang konsisten ya berubah jadi lebih baik begitu. Benar, kalau lihat dari tadi sih sukses gitu ya Kak. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan nggak cuman sesaat aja nih. Itu Kak. dia. Nah, ini masih tentang perilaku anak-anak. Ini namanya anak-anak nih ya. Ini ada seorang siswa SD di Jakarta Timur yang dia kan biasa tuh kalau misalnya anak-anak tuh kalau melihat ada pinggiran tangga main perosotan di situ. Ternyata dia kejepit tuh di sela-sela tembok Nah itu masalahnya Kak, mainnya bukan di perosotan beneran, tapi di tangga. Udahannya kan akhirnya ke panik sangkut, jadi ya kan? Iya, jadinya manggil damkar juga dia sempat nyangkut itu cukup lama gitu, 2 jam. Untungnya bisa berhasil diselamatkan tuh. Masih ada untungnya nih ya. Minimal ini bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak yang lain supaya melihat ini tangga ini bukan tempat mainan gitu ya, bukan tempat bermain. Kita lihat yuk. Awalnya sih seru perosotan di tangga saat istirahat. Apalagi tidak ada guru atau orang tua yang melihat. Tapi begitu kakinya terjepit di tembok, bukannya keseruan yang didapat, tapi malu sambil menahan sakit yang dirasa. Beginilah kondisi seorang siswa SD Negeri 17 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur saat petugas Gul Karmat mencoba melepaskan kakinya yang terjepit. Karena posisinya sulit, petugas pun berhati-hati mencoba membebaskan kakinya agar tidak makin sakit. Setelah terjebak selama 2 jam, semua orang bisa bernafas lega. Kakinya bisa terlepas tanpa cedera yang berarti. Tapi celana seragam yang jadi korban. Karena kakinya membengkak, celana harus digunting agar kakinya bisa ditarik keluar saat proses penyelamatan. Struktur dari bangunan, jadi saat posisi kaki tersebut tertancap, nah itu tidak
bisa digerakkan karena dia gaya gravitasi. Dia sudah terlalu menjepit. Untuk dinaikkan ke atas, dia sudah ada pembengkakan di kakinya. Cederanya ringan tapi akan jadi pengalaman yang tak terlupakan. Bisa jadi pelajaran juga kalau yang namanya tangga bukan tempat bermain. Banyak resiko cedera yang mengintai, bahkan bisa sampai mengancam nyawa. Kan sudah ada peringatan untuk tidak bermain dan bercanda di sekitar area tangga. Karena itu berbahaya. Dari Jakarta, Firda Valevi, RTV. Nah itu dia sahabat RTV dan juga Oscar ya. Jangan sampai ditiru deh sahabat, kalau mau main prosotan, udah di prosotan aja udah paling aman deh. Betul, di tangga tuh bahaya banget ya. Dan semoga ini juga guru-gurunya bisa memperketat lagi pengawasannya. Bener banget Kak. Nah ini kita ke informasi selanjutnya Kak. Ini tuh tadi pagi tuh Pak Joko Widodo tuh ke Barreskrim Polri. Dia diperiksa terkait dugaan ijazah palsu tuh yang kemarin itu. Nah ini juga lagi rame banget di media sosial ya. Ini ada yang ngebela, ada juga yang kontra. Soalnya ini memang belum cukup meyakinkan gitu ya kan. Apalagi ini kan juga Pak Jokowi tuh nggak mau nunjukin ijazahnya gitu. Iya, karena meskipun wartawan sempat ngeliput, tapi ternyata nggak boleh diambil, nggak boleh direkam gitu. Nah ini juga yang bisa membuat tanda tanya di publik. Moga-moga aja ini bisa dibuka terang benderang dan bisa ditunjukkan pada saat di pengadilan nanti ya. Pagi-pagi, Jokowi udah datang aja ke Barreskrim Polri. Ada yang bisa nebak mau ngapain? Yap, bener banget. Didampingi kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini diperiksa sebagai terlapor. Udah pada tahu dong kasus apa? Itu loh, dugaan ijazah palsu. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari tim pembela ulama dan aktivis. Selama 1 jam, mantan wali kota Solo ini diperiksa oleh penyidik di Tipidum Barreskrim Polri. Ada 22 pertanyaan yang ditanya penyidik seputar ijazah yang dimilikinya mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Di kesempatan yang sama juga, Jokowi mengambil ijazah aslinya yang sudah diuji forensik oleh penyidik Barreskrim Polri. Tapi ya gitu deh, Jokowi masih nggak mau nunjukin ijazah aslinya ke publik. Katanya sih nanti aja, dibuka kalau diminta pengadilan. Si bapak bikin penasaran aja nih. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Oke, kita serahkan aja permasalahan ini ke pihak berwajib ya. Nah, ini selanjutnya ada informasi yang memprihatinkan dari Pandeglang, Banten. Ada masalah apa nih, Kak? Ini ada seorang perawat yang sebelumnya sudah lolos untuk rekrutmen di kepegawaian RSUD Labuan, tapi setelah 1 hari bekerja ini malah kena PHK. Loh, kok aneh banget, baru 1 hari kerja udah di PHK? Lah, bagaimana bisa gitu? Kok aneh banget? Iya, ini aneh banget. Makanya katanya sih kata panitia seleksinya, ini karena sertifikat perawat ini sertifikat pelatihannya yang sudah kedaluarsa. Padahal kan ini seharusnya dilakukan pengecekan atau verifikasi pada saat pemberkasan itu ya, bukan justru pas setelah bekerja baru tiba-tiba diverifikasi lagi. Jadi kan kayak gini kan kasihan banget ya si perawat itu. Langsung kita lihat aja ya informasinya. Saya diberhentikan oleh pihak rumah sakit. Video curhatan seorang wanita bernama Iis Nurlina ini mendadak viral. Gimana enggak? Bayangin aja, warga desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten ini tiba-tiba diberhentikan secara sepihak oleh RSUD Labuan setelah sempat bekerja 1 hari. Padahal, Iis udah lolos seleksi, mulai dari pemberkasan administrasi, tes komputerisasi, dan tanda tangan kontrak. Parahnya lagi, pemutusan kerja sepihak ini disampaikan bukan melalui surat resmi atau pertemuan formal, melainkan cuma lewat panggilan telepon. Pihak panitia beralasan bahwa pemutusan kerja dilakukan karena masa berlaku sertifikat pelatihan dasar bagi perawat yang dianggap kedaluarsa. Kok gitu? Emang nggak dicek dulu pas seleksi pemberkasan? Bener-bener aneh bin ajaib. Nggak cuma Iis, sahabat. Masih ada 24 orang lagi yang senasib dengan Iis. Ternyata administrasi yang banyak bermasalah itu totalnya 114 orang, tapi yang dikeluarkannya itu hanya 25 orang. Kami sudah menghadap Kepala Dinas Provinsi Banten. Pihak beliau tidak bisa memutuskan
mereka hanya menerima hasilnya. Kami juga sudah datang ke kantor BKD, mereka juga tidak bisa memutuskan. Waduh, kalau Dinkes tingkat provinsi dan BKD aja seolah angkat tangan bahkan cuci tangan, terus harus ngelapor kemana lagi nih? Coba kita dengar dulu pernyataan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma menanggapi persoalan ini. Ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Ya, saya minta kepada para peserta yang gagal atau peserta yang memang tadi lulus terus tidak lulus, ya harus banyak sabar, ujian, cobaan, dan kita nanti evaluasi. Emang segampang itu, Pak? Cukup dengan sabar aja gitu? Apa nggak dipikirkan seberapa besar kerugian mereka yang diberhentikan akibat ketidaktelitian panitia seleksi? Apalagi 25 orang ini udah terlanjur berkorban keluar dari pekerjaan mereka sebelumnya karena dinyatakan lolos seleksi di RSUD Labuan. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Oke, kita langsung ke informasi berikutnya. Ini BPIP bersama MPR yang menggelar acara Sarasehan Kebangsaan di gedung MPR pada Selasa siang. Ya benar banget, Kar. Ini acaranya dibuat untuk memperdalam isu geopolitik dan kebangsaan nih, Kar. Langsung aja ya, kita lihat informasinya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menggelar acara Sarasehan Kebangsaan di gedung MPR RI Jakarta Pusat pada Selasa siang. Acara ini dibuat untuk memperdalam isu geopolitik dan kebangsaan. Ada dua agenda dalam acara ini, yaitu dialog strategis membahas geopolitik dan keamanan serta dialog ekonomi yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perekonomian. Karena itu semua ikhtiar yang dilakukan oleh berbagai macam instansi, perorangan, kelompok, menulis apapun bagi kami itu adalah upaya memberi pengkayaan terhadap sejarah kebangsaan kita. Dalam rangka menghadapi segala potensi ancaman. Sebelumnya acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia sekaligus Dewan Pengarah BPIP. Namun Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan keduanya batal hadir lantaran kepadatan jadwal. Sangat penting bagi. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Nathanael Pakpahan, RTV.